Hai guys, welcome back to my YouTube channel Donna Christiana Siregar. Selamat datang kembali di program BBD Belajar Bersama Donna. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian aktiva tetap. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat di channel YouTube ini. Yuk kita simak bersama. Pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan lebih dari satu periode akuntansi menurut Temi Setiawan. Nah, ciri-ciri pada aktiva tetap yaitu 1. Digunakan dalam aktivitas perusahaan secara kontinu lebih dari satu periode akuntansi. 2. Dimiliki dengan tujuan tidak untuk dijual. 3. Nilainya cukup tinggi. Karena nilainya yang cukup tinggi, maka tidak dibebankan pada satu periode saja, namun dibebankan ke lebih dari satu periode akuntansi dengan cara penyusutan. Suatu aktiva dapat dikatakan termasuk dalam aktiva tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Mempunyai bentuk fisik. 2. Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk dijual kembali atau investasi. 3. Dapat dipakai atau digunakan secara berulang-ulang. 4. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. 5. Mempunyai nilai yang cukup material, artinya nilai atau harga aktiva tersebut cukup tinggi. Aktiva tetap dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama aktiva tetap berwujud, yang kedua aktiva tetap tidak berwujud. Nah kita simak, kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama aktiva tetap berwujud atau sumber daya alam dan di luar sumber daya alam. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berumur panjang yang memiliki karakteristik fisik dan yang dibeli bukan untuk dijual kembali, serta digunakan dalam operasi normal perusahaan. Contoh dari aktiva ini adalah tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Kedua, aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva berumur panjang yang tidak memiliki karakteristik fisik dan yang dibeli bukan untuk dijual kembali, serta digunakan dalam operasi normal perusahaan. Contoh dari aktiva ini adalah hak cipta, paten, dan goodwill merek dagangan. Menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 16 butir 5, akuntansi tetap adalah aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan cara dibangun dengan yang digunakan dalam operasional perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Harga perolehan aktiva tetap adalah harga yang akan dipakai sebagai dasar pelaporan nilai harta tetap dalam neraca perusahaan dan akan dijadikan sebagai dasar perhitungan penyusutan harta tetap yang bersangkutan. Nah, PSAK nomor 16 butir 14, biaya perolehan suatu aktiva adalah terdiri dari harga belinya, termasuk biaya impor dan PPN atau PPNBM, dan membawa aktiva tetap yang bersangkutan dapat bekerja dan dipergunakan. Biaya yang dimaksudkan adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, dan biaya konsultan. Penyusutan harta tetap. Berdasarkan PSAK nomor 16, penyusutan atau depresiasi adalah alokasi pembebanan biaya terhadap pemakaian harta tetap selama umur manfaatnya. Faktor yang menyebabkan harta tetap harus disusutkan. Yang pertama, faktor fisik. Faktor tetap yang dipakai perusahaan mempunyai daya tahan yang terbatas. Harta tetap yang bersangkutan akan mengalami arus karena dipakai karena umur dan kerusakan-kerusakan. 2. Faktor fungsional. Faktor fungsional yang membatasi umur aktiva tetap antara lain ketidakmampuan aktiva
memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti, dan karena adanya perubahan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aktiva tetap yang bersangkutan tidak ekonomis lagi dipakai. Besar kecilnya nilai penyusutan ditentukan oleh harga perolehan dari harta tetap yang bersangkutan, nilai sisa atau nilai residu, perkiraan umur ekonomis, dan metode perhitungan yang digunakan. Oke guys, itu aja pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang pengertian aktiva tetap. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di program BBD selanjutnya ya. BBD Belajar Bersama Dona. Terima kasih.